Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Akhbar, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim yang insyaallah semoga kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat? Saya sendiri kurang sehat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas syafi la shifaa illa shifauka shifaun la yughadiru saqaman wala alaman birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima ibadah sholat kita. Kita lanjut, kita luruskan niat kita. Pertama, kita niatkan i'tikaf di masjid. Yang kedua, kita niatkan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Kemudian kita niatkan juga untuk talabul ilmi, untuk belajar. Mudah-mudahan dengan talabul ilmi ini Allah lapangkan jalan bagi kita menuju surganya. Dan selalu kita ingatkan, saling mengingatkan di akhir majelis kita sebelum kita keluar dari masjid, insyaallah kita sholat sunnah isyraq atau syuruq yang keutamaannya, pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita kembali kepada pelajaran kita. Tadinya kita akan tampilkan di layar, tapi ternyata sampai kini belum bisa tampil. Dan andaikan pun tampil, kayaknya yang di belakang kejauhan ya, atau kekecilan. Kayaknya layarnya harus lebih diperbesar. Mana laptopnya tadi? Saya sudah buatkan materinya di laptop.
Mana? Kita ngaji pakai laptop dulu ya, biar kelihatan lebih keren. Padahal sama aja sebetulnya. Iya, jadi judul dari makalah yang ke-9 ini kita beri judul 10 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang bawa terjemahan itu ada di halaman 280. 280. Seperti biasa kita mulai membaca teks makalahnya secara utuh, secara lengkap. Qala ba'dul hukama, asyaratu khisalin yubghiduhallahu subhanahu wa ta'ala min asyarati anfusin. Al-bukhlu minal aghniya, wal kibru minal fuqara, wat tama'u minal ulama, wa qillatul haya'i minan nisa, wa hubbud dunya minasy syuyukh, wal kasalu minasyubban, wal juru minas sultan, wal jubnu minal guzah, wal ujubu minaz zuhad, wal riya'u minal ubad. Sudah paham semua ya? Katanya. Nanti kita jelaskan. Jadi itu isi dari al-maqalatut tasi'ah, makalah yang ke-9 min kitabi Nasaihil Ibad, dari kitab yang selama ini kita kaji, yaitu kitab Nasaihul Ibad, yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Munabbihat ala Isti'dad Liyaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah. Qala ba'dul hukama. Siapa itu yang dimaksud dengan hukama? Telah berkata para hukama. Al-hukama adalah jamak dari kata al-hakim. Jadi kalau satu orang hakim, kalau dua orang hakiman atau hakimaini, kalau banyak hukama, yang artinya orang yang mampu menerapkan ilmu, yang menjadi rahmat karunia bagi semua hamba. Ilmunya diterapkan dan bermanfaat bagi orang banyak, tidak merugikan. Ilmunya tidak merugikan, tidak menyakiti, dan tidak menghinakan. Jadi itu yang dimaksud dengan para hukama. Jadi
dia ulama tetapi punya ciri khusus, ada sifat-sifat yang khusus yang tadi disampaikan beberapa di antaranya. Karena ada juga orang ulama atau punya ilmu tetapi merugikan, menyakiti dan menghinakan orang lain. Ada nggak kira-kira orang seperti itu? Ada nggak? Mana orangnya? Ya di sini mah tidak ada. Jadi ada orang yang ilmunya itu merugikan orang lain. Apa contohnya? Ilmu sihir. Iya. Ilmu sihir, ilmu hitam. Itu ada yang sampai Al-Quran mengatakan bisa memisahkan antara suami dan istri. Pengaruh ilmu sihir itu. Bahkan bisa sampai membunuh. Ini ilmu yang menyakiti. Atau kalau yang mengatasnamakan agama, misalnya orang yang dengan ilmunya menyakiti saudara-saudaranya, gampang menyesatkan, gampang membid'ahkan, gampang memusyrikkan, hanya karena beda guru, beda cara pemahaman, beda perspektif dalam memahami satu teks, lalu saudaranya dianggap bid'ah, dianggap musyrik. Ini sekarang lagi tren nih, cara memahami agama yang berbeda dengan cara ulama-ulama kita dahulu memahaminya. Orang mau jalan pintas, pokoknya kalau dia tidak tahu berarti salah. Ya, seakan-akan agama ini baru turun 3 bulan yang lalu. Padahal semua ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita dari zaman Nabi sampai sekarang. Sehingga kita sekarang hanyalah mengulangi saja. Tidak ada yang baru. Sehingga adanya keanehan-keanehan di dalam memahami teks-teks syariat ini. Inilah yang membuat sebagian umat tersakiti. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu senang nggak kalau misalnya dituduh musyrik? Kira-kira senang nggak? Atau dituduh bid'ah? Itu konsekuensinya itu neraka itu. Jadi ada di beberapa tempat sekarang orang semakin lama ngaji, semakin melihat saudaranya itu ya penyembah berhala semuanya. Musyrik. Jadi bukan semakin dekat dengan saudara-saudaranya, tapi justru semakin menjauh. Karena setiap orang yang berbeda dengan dia dianggap sebagai musyrik. Dianggap bid'ah, ahlu bid'ah. Ini bahaya sekali nih. Ini yang diantaranya, makanya ulama dulu itu tidak pernah kita melihat kata-kata mereka seperti itu. Makanya kalau ada narasi-narasi yang seperti itu, malah jadi aneh. Ini belajarnya dari mana? Karena tidak ada contohnya dari cara pemahaman daripada ulama, apalagi sampai pada tingkatan para hukama. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 10 tadi dikatakan asyaratu khisalin. Ada 10 sifat. Yubghiduhallahu Subhanahu wa ta'ala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min asyarati anfusin, dari 10 orang. Jadi ada 10 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih dibenci lagi ketika berada pada 10 orang. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kita mulai yang pertama.
Yang pertama adalah al-bukhlu minal agniya. Al-bukhlu minal agniya. Sifat pelit, bakhil, apalagi samanya itu? Pelit, bakhil, kikir, apalagi? Apa? Buntut gasirang. Saking pelitnya sampai ampas kopi dijemur, nanti diseduh lagi itu. Sifat pelit dari orang-orang kaya. Jadi itu yang pertama yang dibenci oleh Allah. Sifat bakhil dari orang-orang kaya. Di sini ada penjelasan Imam Nawawi. Qala Hakim, berkata seorang ulama yang hakim, al-bukhlu mahu sifatil insaniyah. Bakhil, pelit itu adalah sifat yang bisa menghapus sifat-sifat kemanusiaan. Jadi bakhil itu bisa menghapus, mendelet sifat-sifat kemanusiaan. Wa itsbatu adatil hayawaniyah. Dan justru semakin memantapkan adat-adat, kebiasaan-kebiasaan hewan, binatang. Nah, jadi jangan dipelihara, karena kalau dipelihara sifat pelit itu nanti arahnya lebih kepada sifat binatang. Sebaliknya, lawan dari bakhil itu yang mengarah kepada sifat manusia. Karena manusia pada prinsipnya adalah makhluk yang bukan makhluk individual. Kalau binatang makhluk ananiyah, memang individual. Dan Islam memang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, saling membantu. Itu yang pertama ya. Sifat bakhil atau pelit dari orang-orang kaya. Yang kedua, wal kibru minal fuqara. Al kibru minal fuqara. Sifat sombong dari orang-orang fakir miskin, orang-orang miskin. Jadi sombong itu dibenci oleh Allah dari siapapun, tapi lebih dibenci lagi kalau itu dilakukan oleh orang-orang miskin. Sebab biasanya orang sombong itu karena ada yang disombongkan. Itu pun dilarang kan? Itu pun dilarang. Nah, ada orang sombong, tidak ada yang disombongkan, maka itu yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini miskin, ada miskin harta. Orang tidak punya, biasanya kan orang sombong itu karena hartanya. Ini ada orang tidak punya harta sombong. Atau ada orang sombong karena pangkat dan jabatannya. Ini ada orang tidak punya pangkat dan jabatan, calon RT saja nggak lolos, ini baru calon ya, sombong. Ada orang sombong karena ilmunya, ini orang tidak punya ilmu tapi sombong. Maka inilah yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha indah.
Allah itu maha indah, jamil. Ya, Allah itu jamilun. Kalau perempuan jamilatun, cantik. Jadi bapak-bapak kalau sampai di rumah bilang sama istrinya, anti jamilatun. Nah, istrinya bilang, siapa lagi tuh si Jamilah tuh? Mantannya katanya. Jadi bilang Jamilah itu artinya cantik, kamu cantik. Oh gitu ya. Makanya ngaji kata suaminya. Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah maha indah. Yuhibbul jamal, senantiasa menyukai yang indah-indah, keindahan. Jadi Allah itu maha indah, cinta kepada keindahan. Jadi ini ada sambungan dari hadis, ada awalan hadis ini. Jadi ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang suka pakaiannya bagus, sendalnya bagus, suka yang bagus-bagus. Lalu kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan menyukai hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus. Lalu kan orang itu bertanya kepada Nabi, dikhawatirkan orang kalau memakai sesuatu yang baik itu pasti sombong. Lalu kata Nabi, Nabi luruskan, al-kibru, sombong itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, menolak nasihat. Itu orang sombong tuh. Ada orang diingatkan, dinasihati, lalu dia menolak, itulah sombong. Walaupun pakaiannya yang dia pakai biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa gamtun nasi, dan meremehkan, merendahkan, menghina orang lain. Itu sombong. Jadi sombong itu Nabi luruskan definisinya, anggapan-anggapan keliru dari sebagian masyarakat sampai pada zaman sahabat, bahwa sombong tidak selalu identik dengan orang berpakaian baik, kendaraan baik, rumah bagus, ada motornya besar, mobilnya besar, rumahnya besar, istrinya besar. Ya, tidak selalu identik dengan yang baik-baik. Bisa jadi orang berpakaian biasa-biasa saja, tapi dalam dirinya ada kesombongan. Jadi dua komponen sombong kata Nabi. Yang pertama batarul haq, menolak kebenaran, menolak nasihat. Yang kedua gamtun nasi, yaitu merendahkan, menghina orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari sifat kesombongan. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Imam Nawawi juga mengutip hadis riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum. Jadi di sini Nabi menjelaskan salah satu bentuk kesombongan, yaitu ketika ada orang berkata, ini manusia sudah rusak semuanya, binasa semuanya. Ini ada kaitan dengan yang saya sampaikan tadi ya. Jadi di mata dia orang-orang itu salah semuanya. Ini orang sudah sesat, ini orang sudah musyrik semuanya nih. Atau ada kadang-kadang ada orang sekarang ini sudah rusak semua ya, nggak ada yang benar. Sering nggak dengar seperti itu? Ada ungkapan orang gitu. Sekarang ini udah nggak ada yang benar nih katanya.
Masa iya sih nggak ada yang benar? Nah kata Nabi, kalau ada orang mengatakan semua manusia sudah rusak, sudah binasa, fahuwa ahlakuhum, maka dia yang paling binasa. Jadi kalau ada orang menuduh orang lain sesat, saudaranya sesat, maka dia yang paling sesat. Kalau ada orang menuduh saudaranya musyrik, maka dia yang paling musyrik. Jadi ini ungkapan-ungkapan ini perlu kita ingatkan. Jadi jangan kita merasa ya walaupun di sana sini banyak kekurangan, tapi tidak boleh kita mengatakan semuanya sudah rusak, udah nggak ada yang benar. Ya kamu gimana? Berarti nggak benar juga dong. Masih banyak kebaikan. Jadi walaupun kita mengeluhkan kondisi, maka selalu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ada kebaikan-kebaikan. Masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang yang insya Allah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang peduli kepada umat. Jadi tidak seperti yang kita gambarkan di dalam perasaan kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wattama'u minal ulama. Wattama'u minal ulama. Sifat yang ketiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat tama'. Apa itu? Kita bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa Indonesia ya, tamak. Tamak apa? Loba ya, atau serakah. Minal ulama, dari ulama. Jadi loba ini memang sifat tercela. Tapi lebih tercela lagi kalau itu dimiliki oleh para ulama. Makanya ulama ini memang kenapa dijaga betul? Karena kata Nabi, ulama ini adalah indikator kebaikan di masyarakat. Ada dua golongan manusia yang kalau duanya baik, maka baiklah masyarakat. Kalau keduanya rusak, rusak masyarakat. Kata Nabi, al-ulama wal umara. Ulama dan para pemimpin. Maka dijaga betul. Makanya dulu dalam sejarah, ulama itu tidak pernah datang kepada kekuasaan. Jadi justru penguasa yang datang kepada ulama, pemimpin yang datang kepada ulama. Makanya kita lihat dulu di Al-Azhar di Mesir, itu presiden Mesir yang datang cium tangan kepada Syekh Al-Azhar. Jadi presiden yang datang minta nasihat kepada Syekh Al-Azhar. Ya, beda-beda tipis lah sama kita gitu kan. Rektor-rektor pada nyari jabatan, menjilat. Ya, orang-orang agar mendapatkan jabatan harus menjilat kepada kekuasaan. Ya. Wa na'udzubillahi min zalik. Nah, di sini ada sedikit penjelasan tentang sifat tama ini oleh para ahli bahasa. Jadi kadang-kadang di dalam bahasa Arab tulisan pun ada maknanya itu. Ya, ini sudah pernah kita sampaikan tapi sekedar mengingatkan saja. Jadi dalam bahasa Arab at-tama itu berapa huruf? 3 huruf ya. To ya, mim dan ain. Coba perhatikan, coba gambarkan ya. Saya yakin Bapak Ibu pernah semua belajar baca Al-Quran kan, jadi masih tergambar waktu kita kecil dulu ya, alif-alif itu ya. Coba bayangkan pertama huruf to, itu perutnya buncit ya, perutnya buncit, jadi banyak makan, termasuk makan uang haram ya. Walaupun tidak semua orang yang perutnya gede pasti makan uang haram ya, jangan setiap ketemu orang gendut makan uang haram ya, jangan. Ada juga orang perutnya kecil tapi makan uang haram. Jadi jangan dipukul rata ya. Kalau yang di masjid ini yang gede-gede perutnya semuanya halal. Alhamdulillah. Yang kedua huruf mim.
Mim itu apalagi kalau dia tersambung dengan huruf sebelumnya dan setelahnya itu bulat, kayak donat ya. Artinya apa? Semua masuk. Halal masuk, haram masuk, syubhat masuk, semua masuk. Dan yang ketiga, huruf ain. Ain itu apalagi kalau terpisah. Di atas mulutnya nganga, apa aja masuk, di bawah perutnya buncit. Karena banyak makan, banyak semua masuk, maka perutnya jadi buncit. Itu sifat ma. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang keempat. Sifat keempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu wa qillatul haya'i minan nisa. Qillatul haya' minan nisa. Sifat malu yang sedikit dari kaum perempuan. Sifat malu atau minimnya rasa malu dari perempuan. Ini di makalah dulu, masih di kitab ini pernah juga kita singgung tentang ini. Di antaranya dikatakan al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Sifat malu kalau dimiliki laki-laki bagus, tapi kalau dimiliki oleh perempuan akan lebih bagus. Ya, karena perempuan ini kedudukannya sebagai al-madrasatul ula, sebagai pendidik yang pertama. Jadi sekolah kita yang paling pertama itu sebetulnya bukan sekolah dasar, bukan juga taman kanak-kanak, bukan juga pendidikan usia dini atau PAUD, bukan juga buut. Ya. Tetapi sekolah kita yang paling pertama adalah siapa? Orang tua kita, ibu kita. Makanya pentingnya ibu-ibu ini dibekali dengan ilmu Islam. Ya. Mulai dari ketika sejak berhubungan suami istri sudah membaca doa, berlindung kepada Allah, ketika hamil selalu berzikir mendoakan bayinya, memberikan asupan makanan yang halal, yang baik, sampai lahir diajak berkomunikasi, ditanamkan dasar-dasar keimanan akhlak, itu dari ibu kita. Dari ibu kita. Dan yang kedua, karena perempuan itu adalah sebagai imadul bilad, sebagai tiangnya negara. Jadi tiang negara itu ternyata bukan laki-laki, tapi tiang negara adalah perempuan. Makanya dalam teorinya kalau ingin membangun sebuah negara, sebuah peradaban, maka bangun perempuannya, kuatkan perempuannya. Dan sebaliknya kalau ingin menghancurkan satu negara, satu peradaban, satu bangsa, hancurkan perempuannya. Cabut rasa malu dari diri mereka. Ya, jauhkan mereka dari keluarga. Kalau perempuan sudah jauh dari keluarga, selesai itu urusan. Selesai keluarga itu. Maka di sini Imam Nawawi kemudian mengutip sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, "Man lam yakun lahu hayaun." Barang siapa yang tidak punya rasa malu. Di sini malu berbuat maksiat, malu berbuat pelanggaran-pelanggaran syariat. Jadi bukan malu ketika disuruh tampil sambutan gemetar, itu bukan itu maksudnya. Ketika sambutan sampai gemetaran. Ditanya kenapa gemetar? Saya malu. Bukan malu itu maksudnya. Tapi malu melakukan dosa dan kemaksiatan. Barang siapa yang tidak punya rasa malu, fala dinalahu, maka tidak ada agama baginya. Karena di hadis lain di riwayat Bukhari Muslim dikatakan la imana liman la haya alahu. Maaf, innal haya minal iman. Sesungguhnya malu adalah bagian dari
dari iman. Wa man lam yakul lahu haya'un fid dunya, dan barang siapa yang tidak punya rasa malu di dunia, lam yadkhulil jannah, maka dia tidak akan masuk surga. Dia tidak masuk surga. Jadi malu ini memang salah satu komponen iman yang luar biasa. Makanya di beberapa negara, di beberapa daerah, ya suku-suku tertentu itu rasa malu itu ditempatkan sangat tinggi sekali. Ya, rasa malu itu. Karena malu ini yang membuat orang ya bangkit untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Orang kalau sudah tidak punya rasa malu, maka hancurlah agama dalam dirinya. Wa na'udzubillahi min zalim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kelima, wa hubbud dunya minasyuyukh. Masya Allah, saya tadi sebelum berangkat ke sini batuk-batuk terus. Tapi setelah ngaji hilang batuknya. Masya Allah. Alhamdulillah. Langsung sembuh saya. Wa hubbud dunya minasyuyukh. Cinta dunia, sifat cinta dunia dari orang-orang yang sudah tua. Masya Allah. Apa maksudnya nih? Jadi Allah membenci orang tua yang masih cinta doyan berlebihan kepada dunia. Jadi cinta di sini cinta yang berlebihan. Kenapa kira-kira? Karena mestinya kalau orang semakin tua, pikirannya itu harus lebih kepada memikirkan akhirat. Jadi dunia yang kita miliki itu justru dimaksimalkan untuk bekal untuk akhirat. Jangan lagi sibuk mencari lalu tidak menggunakan yang sudah ada. Kira-kira begitu maksudnya. Qala Abu Bakar Al-Maraghi. Abu Bakar Al-Maraghi berkata, Al-aqilu, orang yang berakal sehat, orang yang normal, man dabbara amra dunya bil qanaati wat taswif, yaitu orang yang mengatur dunianya, urusan dunianya dengan qanaah. Apa qanaah itu? Kita sudah bahas sebelumnya. Apa jamaah sekalian qanaah? Ya? Rasa cukup ya, menerima apa yang Allah berikan sama kita. Tentu setelah kita berusaha. Wat taswif, menunda-nunda. Jadi kalau urusan dunia, ibu-ibu kalau mau beli gelang itu ditunda aja dulu. Jadi selalu manajemennya itu tunda. Jadi jangan ada yang dimaui langsung mau, langsung dibeli. Ada rencana nih mau beli gelang nih, nanti aja. Sekarang untuk anak-anak dulu, ya untuk biaya sekolah, biaya pokok dulu, ya. Karena kalau ibu-ibu banyak gelangnya, kemudian mati duluan, kira-kira gelangnya buat siapa? Gelangnya buat siapa? Buat suaminya. Suami nanti buat siapa? Jadi itu kata beliau, orang yang berakal sehat, cara mengurus dunianya, maka dia dengan qanaah dan taswif, entar gitu kan, nanti aja. Wa amrul akhirati bil hirsi wat ta'jil. Sedangkan kalau urusan akhirat, urusan ibadah, bil hirsi, dengan antusias, wat ta'jili, dan segera.
Jadi kalau ibadah jangan ditunda-tunda. Segera. Baca Quran segera, zikir segera, sholat segera. Tapi kalau tadi urusan dunia nanti-nanti aja dulu. Dan antusias. Jangan sampai kita lebih antusias kalau urusan dunia daripada urusan akhirat. Kemudian wa amrad dini bil ilmi wal ijtihad, dan urusan dunia, urusan agama dengan ilmu dan ijtihad. Dengan ilmu dan ijtihad. Makanya kita perlu belajar. Ya, tidak boleh mengandalkan hanya seumur hidup kita ikut-ikutan, karena justru perintah seumur hidup adalah belajar. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, kata Nabi. Belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari, kata orang Jakarta, dari di bedong sampai di bedong. Ini ada cerita nih, mungkin bisa menginspirasi kita. Mungkin di kita nggak ada ya. Kalaupun ada mungkin tidak ada di sini. Jadi ada teman saya kuliah di Malaysia. Kuliah di Malaysia. Jadi dia ngekos di rumah seseorang, orang Malaysia. Jangan disebutkan namanya ya. Tidak boleh kita sebut nama, tapi kita cerita untuk hikmah, untuk pelajaran. Jadi dia nyewa di rumah bapak kosnya atau ibu kosnya orang tua. Orang sudah lanjut usia. Lalu teman itu, mahasiswa itu bayarnya setengah. Setelah nego gitu kan, bayar setengah. Jadi masih ada utang setengah lagi. Biasalah namanya mahasiswa kan. Mungkin kiriman orang tua juga kadang-kadang tersendat. Lalu dicicil lah. Nah, suatu hari yang punya rumah ini sakit keras. Sakit keras. Kenapa keras? Karena dipegang keras. Bukan sakit keras, artinya sakit yang parah. Lalu datanglah mahasiswa ini ingin menjenguk. Begitu datang menjenguk, masuk di rumahnya, di kamarnya. Begitu salam, assalamualaikum. Gimana Pak keadaannya? Langsung dibilang, oh kamu ya yang belum bayar deh. Kamu yang belum lunas itu ya. Jadi teman itu sampai terkesan banget dengan cerita itu. Masya Allah, orang yang sudah mungkin sakaratul maut masih ingat piutangnya gitu. Mestinya kan apa? Mestinya terima kasih sudah jenguk saya, doakan ya, hutang kamu saya anggap lunas saja, mudah-mudahan jadi meringankan saya untuk sakaratul maut nih. Kamu ya yang masih baru bayar separuh ya gitu. Nah, ini memang jadi pelajarannya ya, ini jangan orang-orang tua ini dicela, orang-orang tua yang cinta berlebihan kepada dunia ketika sudah lanjut usia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari cinta mati kepada dunia. Amin ya rabbal alamin. Yang keberapa jamaah sekalian? Yang keenam. Yang keenam kata beliau, wal kasalu minasyubban. Wal kasalu minasyubban. Sifat malas dari para anak muda, dari anak-anak muda. Jadi Allah tidak suka, Allah membenci anak-anak muda yang malas, yang pemalas. Makanya kata ulama, karena begitu dibencinya sifat malas ini, sampai orang miskin karena malas tidak boleh diberikan zakat.
orang miskin kan masuk penerima zakat ya. Tapi setelah diperiksa dia sehat, bisa bekerja, tapi tidak bekerja karena malas, tidak boleh diberikan zakat. Apakah itu kebencian? Bukan karena kebencian, tapi karena ingin diberikan pendidikan dan pembelajaran. Untuk peringatan, untuk pelajaran. Itulah sebabnya jemaah sekalian, dalam doa yang sering kita baca, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas dan 7 sifat yang lainnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan sedih. Sedih yang berlebihan ya. Wa minal ajasi wal kasal, dari sifat tidak berdaya dan malas. Jadi kadang-kadang kan ada orang merasa tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Ini dekat dengan malas. Kemudian wa minal jubuni wal bukhul, sifat pengecut dan bakhil. Kemudian wa min ghalabatid daini wa qahri rijal, dari lilitan hutang dan dibawa bayang-bayang orang lain. Dibawa bayang-bayang orang lain. Jadi ada orang yang hidupnya itu terintimidasi dengan orang lain. Jadi tidak bisa merdeka karena selalu didikte hidupnya oleh orang lain. Orang lain ini bisa istri. Ada nggak suami yang didikte hidupnya oleh istrinya? Sampai suaminya mau beli bensin aja minta sama ibunya, "Mah, bensin dong." Atau apa saja, ya. Jadi atau sebaliknya juga suami. Ada istri yang dibawa bayang suaminya apa saja, tergantung pada suaminya atau kepada orang-orang tertentu. Jadi kita berlindung kepada Allah dari sifat dibawa qahar, ya, dibawa tekanan bayang-bayang orang lain. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat yang ketujuh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wal juru minas sultan. Al juru minas sultan. Sifat curang dari para penguasa. Sultan, dari penguasa. Jadi curang ini dibenci oleh Allah. Tapi lebih dibenci lagi kalau itu berada pada pemimpin, para penguasa. Di sini Nawawi mengutip satu hadis Nabi SAW riwayat Al-Hakim dari Jabir bin Abdullah. Kata Nabi, man ardo sultanan, barang siapa yang mencari kesenangan penguasa, biar penguasa itu senang, menyenangkan, bima yuskhitu rabbahu, tetapi dengan sesuatu yang membuat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi barang siapa yang mencari ridho, mencari kesenangan dari penguasa dengan sesuatu, dengan hal-hal yang membuat Allah murka, artinya dengan cara-cara yang ilegal, kharaja min dinillahi ta'ala, maka dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini keras. Ya, ini keras. Makanya kenapa dua golongan manusia yang betul-betul dijaga ini, karena dia penentu daripada kebaikan dan keburukan orang banyak. Al-ulama wal umara. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keberapa? Yang kedelapan. Yang kedelapan, wal jubunu minal guzati. Sifat pengecut dari orang-orang yang sedang berperang.
Jadi sifat pengecut ini sifat tercela. Tapi lebih dicela lagi kalau itu dimiliki oleh orang-orang yang sedang berperang. Inilah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata beliau, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 hal yang menghancurkan, yang membinasakan. Jadi kata Nabi, jauhi 7 hal yang membinasakan dunia dan akhirat. Salah satunya adalah wattawalli yaumaz zahfi, kabur dari medan perang. Kenapa menghancurkan jamaah sekalian? Karena kalau ada prajurit Islam perang, kemudian sifatnya lari dari perang, maka yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Dia sendiri atau agama yang rusak? Yang rugi umat Islam yang rugi. Karena dia berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang banyak. Maka ketika dia kabur dari perang, maka ini dianggap membinasakan. Makanya prajurit ini harus orang-orang terbaik. Yang jadi polisi, jadi tentara itu memang orang-orang pilihan. Apalagi dalam perspektif Islam. Jadi orang-orang yang mau ikut perang itu diseleksi. Jadi jaga betul fisiknya, mentalnya gitu kan. Karena dia adalah orang-orang yang memang dipersiapkan untuk hal-hal yang luar biasa. Kemudian jemaah sekalian, yang ke-9, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang ke-9, yaitu wal ujubu minaz zuhad. Al ujubu minaz zuhad, sifat ujub dari orang-orang zuhud. Apa sifat ujub itu? Takjub. Jadi takjub dengan diri sendiri. Jadi selalu menilai dirinya hebat. Wah, gua hebat nih. Orang lain nggak hebat. Jadi kalau ada bisikan-bisikan dalam diri kita merasa hebat, itu namanya ujub. Kalau diekspresikan keluar sampai merendahkan orang, namanya takabur. Jadi beda tipis nih jamaah sekalian. Jadi biasanya takabur itu dimulai dari ujub. Ujub, merasa diri besar, ketika diekspresikan sampai menghina orang, menolak kebenaran, namanya al-kibir. Di sini ada ancaman berat juga dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Nuaim. Kata beliau, man hamida nafsahu, barang siapa yang memuji dirinya sendiri, ala amalin solehin, terhadap satu amal soleh. Jauh perhatikan ya mas kalian. Ini amal soleh ya. Barang siapa yang memuji dirinya sendiri karena melakukan satu amal soleh, faqad dhalla syukruhu, maka syukurnya telah melenceng, wa habita amaluhu, dan amalnya rusak. Bayangkan kalau orang memuji dirinya dengan perbuatan yang salah. Yang soleh saja tidak boleh, apalagi yang memang sudah salah. Jamaah sekalian, kemudian yang terakhir, sifat yang ke-10 yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah warriya'u minal ubbad. Ar-riya'u minal ubbad, sifat riya dari para ahli ibadah. Riya ini memang sifat yang dibenci, tapi lebih dibenci lagi kalau justru ada pada orang-orang yang sudah rajin beribadah. Di sini ada juga nasihat baginda Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Nawawi. Kata beliau, iyyakum an tukhlitu ta'atallah. Jauhilah kalian, jangan sampai kalian antukhlitu, mencampur adukkan ta'atallahi,
antara ketaatan kepada Allah, ibadah, amal soleh, bihubbi thana'il ibad, dengan kecintaan, dengan kegemaran diberikan pujian oleh orang lain. Jadi jangan menikmati pujian-pujian itu. Fatuhbitu a'malukum, niscaya amal-amalmu akan rusak. Jadi di sini kita belajar jamaah sekalian bahwa kadang-kadang pujian itu bisa merusak amal kita. Nah, lalu ada penjelasan, kalau orang lain memuji kita, tapi kita tidak sampai tersanjung dengan pujian orang, nggak ada masalah. Itu kan orang lain kan? Nah, yang tidak boleh, yang bisa mengancam amal kita, kalau memang kita mengharapkan, mancing-mancing, ya. Jadi pamer biar dipuji orang. Lalu dalam hatinya ada rasa senang. Maka ini kata Nabi bisa mengancam, ya bisa mengancam ya, bisa mengancam amal-amal seseorang bisa hancur dan binasa. Wa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, jaga kita dari segala sifat yang buruk, yang tidak terpuji, terutama 10 sifat yang disebutkan dalam maqalah yang ke-9 ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih juga atas doa-doanya semuanya. Kita saling mendoakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.